Tidak hanya untuk makan sehari 2 hari. Itu kalau dia mau buka pasar gandum cukup. Jadi pengemis gandum menjadi penjual gandum. Itu menurut saya teori pengentasan kemiskinan yang benar-benar pengentasan. Sedangkan kita coba pembagian zakat itu dikasih kupon, 1 kupon 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Mitra. Pernah ada pembagian duit yang besar dalam menurut Sayyidina Umar tadi kan enggak. Jadi orang ini sekarang nggak bisa makan, itu diberi begitu banyak sehingga bisa makan dalam jangka waktu panjang dan bahkan bisa berusaha melalui itu. Maka sebenarnya kalau Indonesia itu mau seperti yang dilakukan di TV yang di RCTI namanya bedah rumah. Coba itu ongkosnya berapa? Hanya berapa juta? Kalau setiap hari ada acara bedah rumah, 1 tahun berapa hari? 365 hari, berarti 365 rumah. Satu TV. Nah yang ada lagi TV lain-lain itu yang jika aku menjadi itu diberikan kerbau, diberikan sapi, dikasihkan alat, kadang-kadang dibuatkan kios, kadang-kadang dibuatkan tempat kerja, masih diberi sembako kira-kira untuk makan 2 bulan, 3 bulan, sehingga dia bisa berusaha dan bangkit dari tidak mampu menjadi mampu. Itu kalau orang-orang semacam Abu Rizal Bakri yang waktu anaknya jadi manten itu pesta perkawinannya habis berapa itu? 10 apa? Berapa puluh miliar itu seandainya untuk hal-hal semacam itu kan pengentasan kemiskinan di Indonesia itu lebih baik karena mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kaya juga kebanyakan orang Islam, dan seharusnya zakatnya juga banyak dan pemanfaatan zakat bukan diecer-ecer. Nah, yang namanya Cina walaupun waktu itu belum banyak yang Islam, mayoritas penduduknya beragama Konghucu, tetapi kenyataannya tersedia dana besar untuk menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Kalau melihat ceritanya Ibnu Battuta itu, dia pulang itu bisa ngoli yang begitu banyak sekali sama. Dikasih bekal, yang bekalnya sangat banyak. Kalau benar, memang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia orangnya enggak sebagai utusan Nabi maupun bahkan dia pernah jadi gubernur di Kufah pada zaman Sayyidina Umar dari Khalifah, dia dijadikan gubernur di Kufah, tapi kemudian karena difitnah orang lalu dicopot. Katanya kalau sholat nggak baik. Katanya kalau sholat tidak baik. Karena Sa'ad bin Waqqas ini termasuk orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh harta maupun oleh kepentingan pangkat. Orangnya itu gagah tapi lemah lembut. Orangnya itu pahlawan tetapi halus. Orangnya itu pintar tapi bodohi. Gayanya tidak gaya pintar. Jadi sifat yang baik-baik ada pada Sa'ad bin Waqqas. Dia dikatakan sholatnya nggak baik lalu dicopot oleh Sayyidina Umar. Suatu hari setelah diadakan penelitian ternyata nggak benar. Kemudian mau dikembalikan. Kamu saya angkat jadi gubernur lagi, kata Sa'ad bin Waqqas apa? Enggak, orang udah terlanjur bilang saya sholatnya nggak baik kok. Ketika terjadi konflik antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, itu diajak Sayyidina Muawiyah nggak mau, diajak Sayyidina Ali nggak mau. Dia netral, di rumah saja lah. Dia di rumah saja. Katanya apa? Akhun. Sana ya saudara, sana ya saudara. Begitu Sa'ad bin Waqqas itu netral, tidak ikut-ikutan
kelompok ini enggak itu. Dia yang kalau diutus oleh Nabi bersungguh-sungguh. Ketika Khalifah Umar bin Khattab jadi gubernur, dia juga diutus menjadi panglima perang, menjadi apa saja, diutus dakwah kemana-mana, dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Seandainya benar apa yang disampaikan oleh Abah tadi itu sampai ke Cina, mungkin karena sudah sampai ke Azerbaijan, sampai ke daerah-daerah dekat Mongolia. Dan memang jalur sutra ini termasuk jalur yang terkenal sampai ke Eropa, dari Cina ke Eropa. Bapak dan saudara sekalian, yang perlu kita pikirkan, kita renungkan adalah bagaimana ya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini, seperti dikatakan apa tadi, ada majelis ulama, tapi majelis ulamanya kayak gitu. Kayak gitu gimana sih? Tempo hari bilang masalah rokok seperti itu. Kemudian belakangan masalah kiblat masjid juga bikin bingung. Setelah ada bantahan dari orang, oh itu yang menyatakan nggak ikut sidang lah, nggak ikut sidang, ikut menyatakan. Mengapa? Ya saya akan mengatakan apa ya? Saya hanya ingat pada sabda Nabi Muhammad SAW. Inna Allah la yaqbidul ilma intija'an yantaji'uhu min 'alim, walakin yantaji'ul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman aw hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adallu. Sebenarnya Allah tidak akan mencabut ilmu agama dari dunia ini secara serentak dicabut, orang pintar jadi bodoh tidak. Orang alim dicabut ilmunya jadi bodoh enggak. Tetapi dengan cara orang alim dicabut nyawanya. Kalau orang alim dicabut nyawanya, hilang nyawanya sekaligus ilmunya juga hilang. Sehingga akhirnya orang alim dicabut, sehingga udah akhirnya nggak ada orang alim. Kadang-kadang kiai juga kapok. Orang jadi kiai kapok, tahu nggak? Kiai kapok itu apa? Kapok itu nggak mau jadi. Pokoknya yang dari kiai saya lah, sudah terlanjur. Anak-anak saya nggak usah dari kiai, itu namanya kiai kapok. Dia anak-anaknya nggak diajari agama, nggak apa. Itu namanya kiai kapok. Akhirnya kata dalam yang alimun, kalau sudah nggak ada orang alim lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang ngambil ulama, orang-orang yang nggak tahu agama. Majelis ulama sekarang kan yang belum semuanya bisa ngimami, belum semuanya bisa jadi imam. Ulama ada yang punya ini, tapi nggak paham agama banyak. Hingga yang namanya majelis ulama itu sekarang jadi kelakaran orang. Majelis baru, ulama dan baru. Ulama itu bukan ulama, tapi ulama. Kalawan katanya lama apa? Baru, jadi ada ulama, ada baru. Kalau ulama itu kalau baru itu jadi kelakaran orang.